ada pesan dari semesta nih, bagaimana nih seperti ini. Pasang kamera, nyalakan lampu studio, udah selesai. Saya langsung ngomong, ya udah tinggal nanti saya upload. Nah, ya di postingan saya membuat sesi untuk tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa bertanya ya di sesi tanya Albert. Saya biasanya random ya. Jadi ketika saya posting, misalkan teman-teman silakan bertanya seputar law of attraction. Nah, itu silakan ya. Teman-teman bisa nanti bertanya di situ, tapi jangan keluar dari jalur ya. Nanti saya share-nya misalkan teman-teman silakan bertanya nih seputar law of attraction, terus nanti tanyanya bikin resep mie goreng gimana. Nah, itu nggak mungkin dijawab karena bukan bidang saya. Jadi saya nggak akan bales ya yang seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya aja di situ dan nanti saya akan menjawabnya melalui sebuah video, atau bahkan nanti kalau misalkan nih pertanyaannya perlu saya bahas secara mendalam banget, nah itu akan saya buatkan video khususnya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, saya pasti menjawabnya dan itu saya buatkan video yang mungkin saya campur ya dari berbagai pertanyaan, dan saya juga menyebutkan siapa yang bertanya. Dari situ nanti teman-teman bisa kembangkan lagi ya dari apa yang saya sampaikan kalau misalkan belum lengkap ya. Dari Suciwati 889. Koko, gimana caranya agar tidak terulang lagi aku memiliki teman yang toksik dan licik? Atau agar dijauhkan dari orang-orang yang toksik? Menjauhi teman yang licik dan toksik ini sering banget terjadi di sekitar kita. Entah itu teman kerja, entah itu teman main, entah itu teman yang mungkin ada di sekitar kita juga, di lingkungan kita. Atau bahkan ada siapapun yang di situ ya, mungkin kalau Anda masih sekolah, Anda masih kuliah, juga mengalami hal yang sama. Anda punya masalah teman toksik, teman yang mungkin suka memanfaatkan ya, alias licik. Nah, di situ bagaimana sih cara menghindarinya? Sebenarnya cara menghindarinya itu simpel. Kita nggak perlu ngomong ke dia, kita nggak perlu bagaimana-bagaimana. Cukup gini, ketika Anda ada waktu santai ya, mungkin bisa Anda lakukan dalam seminggu itu beberapa kali. Anda bayangkan aja di situ Anda dikelilingi orang-orang yang memang sesuai dengan keinginan Anda, ataupun orang-orang toksik yang di sekitar Anda, orang-orang yang suka memanfaatkan Anda secara licik. Itu Anda imajinasikan dia adalah orang-orang yang sangat baik kepada Anda dan menghargai Anda. Contoh begini, ada seseorang nih, ini kisah nyata ya, dia banyak ini di lingkungan kerjanya, bahkan dia pulang ke apartemennya aja dia dijahili orang juga. Karena apa? Ngebenci. Ya, saya nggak menyebutkan kenapa masalahnya dan itu bagaimana. Bahkan ketika dia tampil di sebuah panggung untuk melakukan sebuah stand up komedi, di situ nggak ada yang menghargai ya, justru juga. Jadi dimanapun dia, karena lingkungannya seperti itu. Lalu dia melakukan apa? Dia meluangkan waktu cari tempat yang santai yang memang menjadi tempat favoritnya. Dari situ dia sambil mendengarkan musik relaksasi, dia menggambarkan dalam pikirannya dan merasakan sebuah kebahagiaan bahwa dia dikelilingi oleh teman-teman yang baik, teman-teman yang di situ menghargai dia, bisa menerima dia bagaimanapun kondisinya, dan dia lakukan berulang-ulang. Ketika itu semua udah selesai, ya udah dia lakukan aktivitas seperti biasanya. Dan satu hal yang dia nggak sadari, di suatu hari dia masuk nih ke tempat kerjanya, ada temannya yang memang paling jahat, yang suka dengan parah, itu dia dipindah ke tempat lain di kantor cabang yang lain. Ada lagi yang dia diberhentikan kerja, ada yang menjadi baik, memang karakternya jadi berubah, jadi perlakuannya ke orang ini jadi berubah. Terus yang biasa dia ketemu orang-orang yang suka, ketika dia balik ke apartemen itu udah nggak ada lagi, nggak nongol lagi ya, seumur hidupnya nggak nongol lagi, nggak muncul lagi. Lalu ketika dia menjadi seorang stand up komedian, itu dia bisa diterima dengan baik dan nggak ada lagi, dan dia bisa diterima dari situ, dan dia menjadi orang yang semakin terkenal dari karirnya tersebut. Dari pekerjaannya dia nggak tinggalkan, dari stand up yang dia lakukan setelah kerja ataupun di hari-hari libur, dia justru semakin mantap dengan karirnya itu, dan dia menjadi orang yang cukup diterima oleh siapapun. Jadi misalkan Anda mengalami hal yang seperti itu, Anda di lingkungannya banyak orang-orang yang kurang baik ya, mungkin yang mengganggu diri Anda, entah dari pembicaraannya, entah dari perilakunya, entah dari apapun yang itu Anda rasa mengganggu, Anda bisa sempatkan ya, mungkin 5 menit sampai 10 menit Anda bisa kembangkan aja ya dalam pikiran Anda dikelilingi orang-orang yang baik dan support. Nah, dari situ apa? Tinggal tunggu waktunya aja
aja nanti keajaiban akan membuat Anda itu terkejut. Karena orang-orang itu minimal akan merubah pandangannya ke Anda. Mungkin dia memperbaiki karakter dirinya atau bahkan Anda diganti dengan teman-teman yang baru ya. Ini bisa secara luas ya. Jadi jangan khawatir ya. Anda bisa lakukan itu ya. Mungkin pas ada waktu kosong, waktu senggang, atau mungkin kalau di kantor Anda bisa ya pas jam istirahat ataupun pas Anda ibadah ya. Anda bisa sejenak lakukan itu, relaksasi. Anda gambarkan apa yang menjadi keinginan Anda soal orang-orang di sekitar Anda. Dari Rival Mardi 88. Video tata cara telepati uangko. Video tata cara telepati uang. Nah, saya pernah bilang ya, saya mau membuatkan video tentang telepati uang. Namun nggak saya bahas di sini ya. Nanti ada video khususnya, tunggu aja. Jadi ini nanti ada video khusus yang itu membahas tentang telepati uang. Yang itu bisa kita lakukan dan itu bisa kita kembangkan juga nanti ilmunya bagaimana, dan teman-teman nanti bisa tunggu aja videonya. Secepatnya saya akan share ya, saya akan buatkan videonya. Dari Daniel Lesmana 1315. Koh kalau ingin lepas dari hutang pakai loa gimana? Pertanyaan ini sebenarnya udah ada videonya ya. Bagaimana lepas dari hutang dengan Law of Attraction atau LOA. Ya sebenarnya saya bahasnya itu dulu gini. Jadi teman-teman yang mengalami nih, misalkan nih punya pinjaman, mungkin ada yang biar bahasanya halus jadi kewajiban, bisa itu dianggap cicilan atau apapun yang teman-teman pikirkan dalam diri Anda, itu adalah sebuah kewajiban tiap bulan yang harus diselesaikan. Atau bahkan ada yang nggak selesai-selesai ya. Dalam artian gini, kita mau nutup nih, ternyata loh kok makin banyak, loh kok nggak berkurang dan lain sebagainya. Karena setiap lembaga finance itu punya kebijakan masing-masingnya. Jadi pertama, jangan sebut kata hutang dalam doa Anda. Jangan pernah sebut pinjaman juga. Jangan sebut sebuah kewajiban bulanan atau mingguan atau apapun. Terus jangan juga itu nanti Anda pikirannya menggambarkan sesuatu yang itu berbau kesulitan finansial ya. Jadi misalkan nih Anda punya kur atau apapun, Anda pikirkan aja itu nggak ada. Kedua, Anda fokus aja pada keberlimpahan, jangan dipikirkan itu karena nanti jalan pasti ada, meskipun itu ya mungkin datangnya dari mana, kadang nggak disangka-sangka itu bisa datang. Jangan khawatir, yang jelas pertama hindari kata hutang, pinjaman dan lain-lainnya ketika Anda berdoa. Karena apa? Setiap Anda mengucapkan itu dalam doa Anda, sama halnya Anda meminta, karena pikiran Anda juga akan menggambarkan, lalu perasaan Anda akan merasakan bahwa Anda punya tanggungan itu. Dan itu justru akan membuat Anda semakin banyak didatangi peluang-peluang untuk berhutang. Ketika Anda fokus pada keberlimpahan, ya misalkan nih Anda punya tender atau Anda dapat bonus nih dari perusahaan tempat Anda bekerja, ataupun dari peluang dari manapun, atau bahkan Anda ini dapat warisan segala macamnya yang itu bisa menyelesaikan nanti yang namanya hutang Anda secara ajaib ya, secara ya pokoknya menyenangkan gitu loh. Anda bisa menutup pinjaman Anda masih punya sisa yang bisa Anda gunakan mungkin untuk modal usaha atau untuk membeli sesuatu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu sebenarnya hal yang pernah saya bahas juga ya, cuman saya lupa judulnya karena saking banyaknya ya. Ketika saya membuat video itu spontan ya, jadi saya nggak pakai skrip, pasang kamera, nyalakan lampu studio, udah selesai, saya langsung ngomong, ya udah tinggal nanti saya upload. Nah seperti itu, jadi saya nggak pakai persiapkan dulu nih bikin skrip, bikin bahan-bahannya dulu, nggak. Ketika ada mood saya pengen bahas apa, ya udah saya bahas gitu, atau ada pertanyaan seperti ini ya saya jawab ya. Jadi silakan dicari ya, saya lupa judulnya, itu video tahun kemarin kalau nggak salah, dan Anda bisa nanti mempelajarinya juga di situ kalau lebih detailnya. Tapi yang saya sampaikan tadi sebenarnya udah detail banget ya. Jadi fokus aja pada keberlimpahan, hindari kata hutang, pinjaman dan lain sebagainya itu dalam doa Anda. Mau doa atau Anda komunikasi dengan orang, jangan pernah sebut kata itu. Dari Dede Aza 5363. Cara konsentrasi. Soalnya kalau saya mau afirmasi pikiran kemana-mana jadinya gak pernah bisa-bisa. Konsentrasi ya. Sebenarnya gini ya, dalam kita bervisualisasi atau kita relaksasi ataupun afirmasi yang biasa kita bahas juga ya, sebenarnya gak perlu Anda berpikiran konsentrasi terus terfokus di situ, bukan. Ketika Anda memikirkan harus konsentrasi fokus di situ, Anda nanti malah nggak bisa fokus. Karena apa? Fokus Anda adalah ini kok nggak bisa fokus nih, nggak bisa konsentrasi bagaimana? Nah seperti itu. Jadi gini, ketika Anda mengalami hal seperti itu, mungkin visualisasi kok nggak fokus-fokus, nggak bisa-bisa. Jadi caranya gampang. Anda pasti pernah melamun
Ya seperti itu caranya, Anda melamun aja, tapi dengan tujuan, bukan melamun yang ngaco, tapi fokus aja pada tujuan Anda. Rasakan nih sambil senyum-senyum atau apa. Terus kadang ada suara apa yang datang, ada mungkin kita kegigit nyamuk atau apa. Kalau kegigit nyamuk ya garuk aja. Kalau ada suara ya udah dengerin itu aja, habis itu balik lagi fokus bayangin itu, nggak perlu lama-lama. Ketika kita pengen fokus di sebuah visualisasi atau afirmasi, nanti justru malah kita fokusnya ke situ, ke bagaimana nih fokusnya kok nggak bisa-bisa. Nah ketika kita udah mengalami kayak gitu malah berantakan semuanya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini dimanapun. Terus nanti tempat Anda bising, ya udah Anda sebelum melakukan itu buat aja, katakan dalam hati Anda, suara yang ada di dalam dari dalam dan luar dari ruangan ini akan membuat saya semakin fokus dan membuat saya semakin nyaman. Anda nanti tinggal imajinasikan aja apa yang menjadi tujuan Anda. Kalau memang kebelimpahan ya kebelimpahan, misalkan digigit nyamuk ya garuk aja. Anda sambil berjalan pun bisa kok. Jadi nggak perlu fokus yang ya mungkin kayak di film-film ya, yang lagi latihan bela diri ya mungkin dia disuruh bermeditasi terus wah nanti berhari-hari terus ketemu ini ketemu itu, gangguannya ini itu, nggak gitu ya. Jadi Anda cukup bayangkan aja, begitu udah selesai ya sudah. Memang kadang ketika kita melakukan visualisasi tiba-tiba muncul bayangan sesuatu yang kita nggak menjadikan itu sebagai tujuan, tapi ya udah abaikan aja, balik lagi fokus ke situ ya. Dalam artian fokus nggak harus fokus kita bener-bener berada di situ, nggak gitu. Itu nanti ada ibaratnya terapinya sendiri ya. Dari Tari Cinta 24, tata cara menarik special person dalam kehidupan nyata, sehingga menjadi pendamping hidup selamanya. Buat temenko. Nah ini yang menjadi pertanyaan, butuh pasangan atau temen? Nah kalau misalkan Anda butuhnya temen, berarti temen Anda udah banyak. Tapi kalau Anda butuhnya pasangan, Anda harus memikirkan dulu ya. Anda mungkin bisa catat dulu pasangan kriterianya bagaimana, ya kan, secara fisiknya bagaimana, terus secara mungkin finansialnya, mungkin tinggi badannya, kalau bisa sedetail mungkin yang Anda inginkan ya. Nah dari situ apa? Anda gambarkan aja kehidupan Anda setelah bersama dia. Misalkan Anda gambarkan rumah tangga Anda bagaimana, terus nanti anak-anak Anda berapa, rumah Anda bagaimana, keharmonisan hubungan Anda bagaimana. Lakukan itu ya, gak ribet sih sebenarnya ini. Tinggal Anda fokus aja di situ, gambarkan kehidupan Anda setelah Anda memiliki pasangan itu seperti apa. Tapi nggak perlu Anda menyebutkan namanya siapa segala macamnya. Jadi misalkan Anda nih suka sama seseorang, aku maunya itu. Ya mending jangan, karena apa? Nanti ada yang lebih baik lagi malah Anda nggak dapat. Jadi gambarkan aja kehidupan Anda setelah memiliki pasangan tersebut. Ingat ya, pasangan ya, bukan teman. Kalau teman ini artinya udah lain, karena bisa aja teman nongkrong atau teman jalan. Nanti bisa juga dikonotasikan negatif ya. Kalau teman nih, teman hidup, nah bukan gitu, tapi pasangan hidup. Jadi Anda tinggal gambarkan aja kehidupan Anda bahagianya bagaimana. Anda fokus aja pada kehidupan ketika Anda sudah married ya dengan dia ya. Nah gitu aja ya. Banyak kok contohnya yang tiba-tiba dapet ya, yang udah lama nih menunggu dan akhirnya dapat, dan ya syukur hidupnya sangat luar biasa banget juga dengan pasangannya, dan keharmonisan keluarganya sangat luar biasa juga. Ada, saya nggak sebutkan, tapi saya pernah bikin videonya membahas tentang beliau. Beliau adalah teman saya juga, dan itu saya pernah share udah lama banget, dan Anda bisa cari deh. Saya nggak tahu judulnya juga, lupa. Pokoknya saya ini judulnya lupa. Pokoknya bikin upload, udah gitu aja. Dari Teguh Imam 7059. 1. Tips agar afirmasi, visualisasi tercapai dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. 2. Bagaimana agar selaras fokus dan tindakan sehingga harmoni dengan hukum-hukum alam semesta. 3. Selalu berpikir positif, menerima, bersyukur dan fokus cuan rumus simpel dan mengabaikan yang negatif. Terima kasih Mas Albert. Sukses berkelimpahan untuk kita semua. Afirmasi dan visualisasi bisa tercapai dengan mudah dan menyenangkan. Itu contohnya kita menjalani segala sesuatu, terus kita melakukan nih visualisasi ataupun afirmasi, atau bahkan ada sesi khusus yang kita lakukan untuk mungkin meditasi ya. Dari situ biar itu lebih menyenangkan lagi, lebih ya pokoknya bisa berjalan otomatis dan bisa terwujud dengan segera.
ya. Segera ini tiap orang beda-beda ya jatahnya ya. Jadi menunggu dipantaskan dulu. Hal yang perlu dilakukan adalah setelah kita melakukan semua itu, maka ya sudah, kita melupakannya, jangan dikejar-kejar. Ketika kita mengejarnya terus kita berpikiran kok nggak dapat ya, kok nggak sampai-sampai ya, kok nggak begini ya, nggak begitu ya, itu biasanya justru malah nggak akan pernah terwujud, atau bahkan penuh dengan ya pokoknya udah deket terus habis itu nggak jadi. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Jadi setelah itu lupakan aja, nanti tiba-tiba bakal datang sendiri. Dan jangan dikejar, jangan pernah punya target waktu juga, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bla bla bla. Mending nggak usah, pokoknya lakukan aja ya. Karena apa? Ketika Anda belum dipantaskan pas tanggal tersebut, terus nanti Anda nggak dapet atau mundur beberapa waktu, Anda justru akan kecewa dan justru malah nggak akan dapat ya. Selaras dan fokus dengan hukum-hukum alam secara harmoni itu sebenarnya ya, kita baik aja ke semesta. Udah itu aja, kita baik aja ke semesta. Semesta ini punya yang namanya komunikasi juga. Mereka memiliki getaran karena apa? Segala bentuk benda, segala bentuk apapun, mau benda mati, benda hidup di dunia ini, semua memiliki frekuensi, semua memiliki getaran. Kita harus menjaganya ya. Jadi komunikasi kita dengan alam semesta ini bagaimana? Jadi misalkan nih, jangan pernah menyalahkan, wah gara-gara ini jadi ada bencana bla bla bla. Nggak usah seperti itu. Karena apa? Itu adalah bentuk alam semesta merespon apa yang kebanyakan orang melakukan kepadanya. Jadi kita baik aja. Kita selalu komunikasi juga dengan alam semesta. Meskipun kita berdoanya kepada Tuhan juga ya. Biar Tuhan yang memerintahkan ke alam semesta. Sebenarnya kalau Anda udah peka, itu biasanya semesta ini sering memberikan sebuah respon ya. Mau terjadi sesuatu atau mau menghadapi sesuatu, mungkin bukan untuk Anda tapi di lingkungan Anda, itu semesta itu udah ngasih sinyal sebenarnya. Hanya saja orang nggak paham, orang kadang nggak ngerti, mungkin berpikirnya itu kebetulan aja atau bagaimana. Ada pesan dari semesta nih bagaimana nih seperti ini. Sebenarnya kalau nggak salah saya udah buatkan videonya juga ya tentang rangkaian yang bagaimana kita komunikasi dengan semesta, terus semesta merespon juga. Jadi cari aja ya nanti videonya, saya lupa juga. Pokoknya semesta ini ada algoritmanya itu bagaimana. Ketika kita pengen ya selalu menjadi orang yang positif dan mengabaikan sesuatu yang negatif, kita boleh selalu berpikir positif dan memiliki perasaan positif, tapi kita juga harus waspada. Ketika ada bahaya, biasanya diri kita juga akan memberikan sinyal juga. Biasanya intuisi kita akan bilang, hati-hati nih, yang ini bahaya. Bisnis ini scam atau apapun yang itu membahayakan diri kita. Cara biar kita selalu positif ya, pokoknya banyak aja bersyukur. Udah, ketika kita banyak bersyukur tuh kita akan jadi orang yang positif. Meskipun kondisi Anda bagaimanapun, ketika Anda selalu bersyukur, Anda akan mendapatkan respon positif dari diri Anda sendiri atau bahkan dari alam semesta atau di lingkungan Anda. Jadi banyak-banyak bersyukur. Boleh kita positif, selalu positif, tapi kita juga harus waspada ya. Jadi nggak sembarangan. Ketika kita positif, nanti kita dijahatin orang, kita mikirnya juga, oh ini baik. Tahu-tahu harta kita udah nggak ada, udah ludes semua loh, baru nyadar. Nah, hati-hati ya. Saya pernah mengabaikan yang namanya intuisi. Jadi tetap dimenangkan intuisinya daripada logika. Tetap belajar dan tetap semangat aja. Simak channel ini dan bagikan biar banyak orang yang bisa belajar juga. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.